nama saya Setiawan dengan NPM 232343. Di sini saya akan memenuhi tugas kajian dan kurikulum penjas yang diambil oleh Bapak Doni. Baik, langsung saja untuk wawancaranya di sini dengan siapa? Dengan Mas Haji. Untuk pertanyaan pertama, untuk latar belakang apakah di pendidikan ini apa? Saya sarjana pendidikan, itu lulusan dari Universitas PGRI Semarang. Lulusan PGRI. Selanjutnya, apakah memiliki sertifikat atau kualifikasi khusus dalam bidang pembelajaran ini? Belum ada Mas sertifikat kependidikan. Selanjutnya, secara terus mungkin pelatihan atau workshop untuk meningkatkan keterampilan apakah itu? Kalau workshop keterampilan pernah ikut saya Mas dalam yang diadakan yayasan itu, dalam satu yayasan itu dikumpulkan, kita diberi workshop itu dalam pembelajaran bagian itu. Untuk selanjutnya ini ada bagaimana cara Mas Haji untuk mendefinisikan gaya pelajaran Mas Haji ini? Kalau gaya pembelajaran saya itu, saya pertama itu Mas melihat siswanya bagaimana cocoknya pembelajarannya di sini itu Mas. Jadi kalau nanti siswa yang mengikuti cara pembelajaran saya, pasti siswanya yang enggak gitu Mas, yang kurang gitu. Kalau untuk memastikan siswanya bahwa benar-benar siswa itu paham dengan materi yang disampaikan itu gimana? Paham tentang materi itu saya biasanya di akhir dalam pembelajaran hari ini itu Mas, tentang apakah sudah mengerti atau belum itu Mas. Selanjutnya ini bagaimana cara menciptakan lingkungan kelas ini agar nyaman dan materi itu tersampaikan kepada siswa? Ya, kalau menciptakan lingkungan dalam suasana kelas supaya materi tersampaikan dengan jelas itu satu Mas, kita itu Mas harus melihat situasi bagaimana siswa itu dalam keadaan bisa menerima atau tidak Mas tentang materi kita. Kalau ada yang ramai kita tangkap satu Mas, itu yang ramai gitu, paling aktif ya, paling aktif lah, paling aktif kita tangkap gitu supaya tidak membuat onar dalam kelas gitu Mas. Aku keluarkan aja dah. Untuk strategi yang ketika ada perilaku siswa yang tidak sesuai itu bagaimana? Langsung saya laporkan beda Mas, main-main karena mengganggu anak-anak yang lain ini belajar. Untuk merencanakan kedisiplinan kelas agar disiplin dalam pembelajaran itu bagaimana? Kalau Kedisiplinan itu biasanya saya memberi waktu dalam pengajaran. Pelajaran saya sebelum 10 menit harus udah ganti baju, atau 10 menit lebih itu udah ganti baju semua Mas. Itu jadi nggak ada yang ngolong-ngolong. Kalau ada yang nggak pakai baju olahraga, saya suruh berusaha suruh Merdeka buat ngisi poin Mas, supaya menciptakan disiplin kepada siswa gitu. Untuk keterlibatan dalam kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan lainnya apakah ada? Kita di sini kebetulan yang aktif itu yang saya pegang futsal, sepak bola, voli cuma mendampingi. Kalau ikut berkontribusi atau komunitas dan komunitas di sekolah? Kalau komunitas ya ada Mas, kalau di kampung Taruna aja sih Mas, cuma itu cara ngomongnya. Kalau untuk
penyampaian pembelajaran berbasis proyek atau inovasi yang telah diterapkan dan itu melakukan apa mas? Proyek berbasis proyek itu nih kayak contoh dari latihan voli pakai gawe yang benar gitu, nanti di pertemuan ke-1 atau ketiga itu aku ambil pakai proyektor mas, jadi pakai YouTube platform gitu, jadi biar siswa sudah paham. Kalau saya yang mempraktekkan kan pasti siswa agak bingung caranya gimana, tangannya gimana gitu mas, tekniknya gitu mas, biar murid juga paham gini. Jadi kalau pakai di YouTube itu kan ada 3 dimensinya mas, jadi dari mana itu bisa. Selanjutnya ini ada pertanyaan tentang kurikulum merdeka. Bagaimana Mas Adib pemahamannya tentang konsep dalam kurikulum merdeka? Kurikulum merdeka sebenarnya bagus mas, tapi kalau untuk di yayasan ini mungkin kurang cocok namanya. Belum diterapkan. Mungkin kalau di pembelajaran saya belum saya terapkan. Saya maksudnya mengikuti siswa lah, maunya gimana mas dalam pembelajaran. Jadi mengikuti lah, kalau kita mengajar terus siswanya yang tidak mampu kayak ini bagaimana cara Mas Aji memfasilitasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik? Ya, saya bisa mungkin memfasilitasi tentang sarana prasarananya gitu mas, supaya pembelajaran itu bisa berjalan dengan baik. Kalau sarana prasarananya enggak ada kan pembelajaran juga enggak berjalan gitu. Jadi yang utama prasarananya dulu ada contoh bola itu wajib kita ada itu. Untuk ini ada pertanyaan tentang penilaian formatif dan proses evaluasi. Bagaimana cara Mas Aji melibatkan siswa dalam proses penilaian dan pemantauan kemajuan mereka? Kalau penilaian saya lihat dari awal pembelajaran sampai nanti akhir praktek gitu mas. Jadi dari awal kalau dia ada perkembangan di tengah pembelajaran kan pasti kelihatan. Nanti kalau melibatkan siswa, ya kita harus melibatkan siswa untuk memantau temannya mas. Untuk bisa, ayo kalau kita bisa bareng-bareng. Metode penilaian yang mendukung upaya ada metode informatif. Kalau metode penilaian ini kita ya formatif. Kalau untuk kolaborasi dengan rekan guru dalam merancang dan melaksanakan kurikulum kita, ya mengevaluasi kita mas tentang bagaimana pembelajaran kita itu di kurikulum ini kurangnya apa gitu mas, sama rekan guru. Terus bagaimana cara kita bisa membuat kelas itu supaya tidak bosan dengan pembelajaran kita. Cuma pasti ada apa ya, sharing lah sama rekan guru. Selanjutnya ini ada kurikulum ini mas, bagaimana cara Mas melibatkan orang tua dalam implementasi kurikulum? Ya kalau melibatkan orang tua kita harus itu mas, mengadakan kayak pertemuan dalam orang tua ya, kayak 2 bulan atau 3 bulan sekali. Kalau di sini ada mas itu, jadi pertemuan dengan wali murid nanti kelas 7, kelas 8, kelas 9 itu ada mas, tentang perkembangannya siswa ini gimana itu ada. Terus juga ada dari sumber elektronik seperti WA itu ada mas,
itu kenapa kok ini nggak masuk tuh bagian komunikasi lah tuh kalau orang tua terlibat. Apakah ada strategi khusus Pak? Memotivasi orang tua jika anak itu diawasi, dipantau gitu, supaya tidak menurun semangat belajarnya. Contoh udah semangat terus belajar dan nilainya bagus, tiba-tiba turun kan, kita harus juga ada kolaborasi dengan orang tua supaya untuk memantau. Kita juga memantaunya, kalau guru itu kan cuma di sekolah kan, di luar kan orang tua. Mungkin cukup itu saja Mas antara saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.